Saya ingin mengatakan misalnya begini, tentara dan polisi menurut saya itu masuk dalam aparatur non-sipil negara. Karena ini kan sipil nih, kalau budaya sipil kan ada perdebatan, kalau non-sipil dia perlu sederhana mungkin, tapi penjelasannya banyak. Mungkin nggak hukum tidak bermoral? Mungkin, tapi kita dididik untuk selalu percaya bahwa hukum adalah kebenaran. Sampaikan. Nah, ini saatnya kita menguji kemudian. Menguji kira-kira dari yang disampaikan tadi itu seperti apa kan gitu. Karena waktu kita juga tidak terlalu banyak, saya ingin langsung saja dulu kira-kira siapa yang oke, ada 1, 2, 3 ya. 3 dulu aja ya gitu. Nanti ini langsung saja to the point ya. To the point ditujukan ke siapa supaya kemudian bisa langsung gitu. Oke, kawan-kawan ada yang bisa bantu mic-nya ya? Ada. Oke, langsung saja. Tes. Sebutkan nama ya. Oke, perkenalkan, nama saya Gibum. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kayaknya udah ketebak akan menuju ke siapa, ke Pak Indarto. Perlu saya panggil Dan nggak nih? Perlu panggil Dan nggak? Tapi ini kalau saya tanya enggak nanti komentar lagi dengan wah polisi salah terus. Akhirnya jadi nggak confident, enggak kan Pak? Kalau enggak saya berhenti nanya nih. Oke, kalau gitu. Pertama, tadi saya dengar Bapak bilang polisi kok salah terus. Loh memang salah. Mau gimana? Mau gimana coba? Kalau benar ya benar, ini kan memang salah. Gimana? Itu. Terus komentarnya agak lucu juga, polisi merasa ditekan dari berbagai sisi, dari masyarakat, dari presiden. Loh Pak, yang biasa nekan masyarakat kan juga kawan-kawan Bapak juga. Jadi nggak apa-apa lah sesekali kita gantian. Gitu. Oke, pertama mungkin komentar yang agak lebih simple deh. Perihal arogansi. Oh, hedonisme aja dulu. Ada kegagalan dari Bapak dalam menangkap permasalahan hedonisme. Permasalahan hedonisme tidak dalam bagaimana hedonisme ditunjukkan, tapi adalah dari mana polisi mendapatkan harta kekayaannya. Menutup tindakan-tindakan hedonisme itu tidak menjawab permasalahan. Yang perlu dipertanyakan dan dijawab kepada publik adalah polisi bisa sekaya apa? Gajinya berapa sih? Tunjangannya berapa sih? Itu harusnya kalau dalam poin hedonisme. Dua, perihal arogansi. Sekarang saya tanya Pak, penangkapan teman-teman, belum teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang hendak terjun ke medan aksi. Mereka bahkan belum datang aksi, belum mericu, belum apapun, mereka ditangkap. Itu arogansi atau bukan? Arogansi atau bukan? Kalau kita ngomong arogansi, mereka tidak melakukan kesalahan apapun tapi mereka sudah ditangkap. Arogansi atau bukan? Kedua, perihal arogansi juga. Putusan MK menjelaskan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tapi polisi sekarang entah dari mana idenya, saya nggak tahu dari bisikan dari siapa, tapi pengen membolehkan itu dengan berbagai macam aturan-aturan hukum. Itu juga Mbak Bibip, kayaknya perspektif konstitusionalisme itu nggak perlu di Indonesia, atau konstitusi kan dikangkangin terus. Jadi omong kosong lah. Nah, perihal bagaimana polisi tetap berupaya, setidak-tidaknya ada tendensi untuk berupaya tetap menduduki jabatan sipil, itu arogansi atau bukan? Itu kalau kita ngejawab perihal arogansi. Keempat, ketiga di sini, ada suatu permasalahan yang cukup penting kalau misalnya kita melihat di sini Pak. Dari tadi Bapak kalau kita lihat pakai kacamata manajemen, Bapak itu hanya membahas tentang pengawasan, yaitu adalah evaluasi. Sekarang bagaimana dengan input dan prosesnya? Input polisinya berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Saya rasa gitu. Dari perspektif manajemen ya. Dalam prosesnya sekarang polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung dasar hukumnya apa? Kapolres. Sekarang gimana dengan input dan proses? Nggak cukup hanya dengan pengawasan. Dan yang paling penting dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri tidak ada narasi baik
secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasannya untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapatannya di muka publik. Di mana letak reformasi jika hal yang paling esensial demikian itu hilang dari benak kepolisian. Sekian. Kalau tadi misalnya Mas Uceng nutup dengan wallahul muwaffiq karena saya lagi di Jogja. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke penanya kedua. Oke, terima kasih. Nama saya Hengki Robot dari DPP UGM. Saya ingin pertama mengidentifikasi persoalan mengapa kemudian nilai-nilai kepublikan itu kemudian tidak terinternalisasi ke dalam kehidupan warga negara kita maupun institusi kita. Nah, James Scott itu sebenarnya sudah sempat melakukan penelitian terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di Asia Tenggara, terlebih khusus juga di Indonesia, di mana dia mengatakan bahwa perubahan-perubahan politik itu di dalam konteks Indonesia kebanyakan bergerak di wilayah informal daripada formal. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ternyata nilai-nilai kepublikan itu sangat sulit untuk kita internalisasi ke dalam kehidupan berwarga negara. Nah, ini yang kemudian menyebabkan juga kenapa tadi di awal Bapak polisi tadi mengatakan bahwa mohon maaf apabila saya ada kesalahan itu bukan atas nama Polri, akan tetapi pribadi. Nah, kita senantiasa ingin bercerita menyelesaikan masalah secara tidak jujur itu di level formal gitu. Jadi menanggung resiko atas nama pribadi demi nama baik institusi. Nah, itu yang salah. Itu salah satu contoh kenapa nilai-nilai kepublikan itu tidak terinternalisasi ke dalam konteks warga negara maupun institusi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi kegelisahan saya adalah di mana tadi Pak polisi tadi menjelaskan soal ada satu aplikasi yang kemudian cara kerjanya mirip Panopticon. Nah, Panopticon ini kan konsepnya Mike Foucault yang dimana dia berangkat dari konsep Jeremy Bentham tentang penjara yang kemudian mengelilingi setiap yang di penjara begitu. Jadi konsep ini berangkat dari kekuasaan itu ternyata dia bukan sekedar represif, namun dia produktif. Jadi dia menciptakan bagaimana subjek yang diawasi ini kemudian tanpa diawasi dia merasa diawasi. Jadi senantiasa dalam ketakutan. Nah, lewat aplikasi yang ada dicanangkan oleh Polri itu, memang di sisi lain itu membantu polisi mengidentifikasi para kriminal. Tetapi apabila tadi berangkat dari apa yang dibilang sama Mbak Bibip tentang kita harus skeptis, ternyata aplikasi itu juga merupakan pengawas virtual. Dia bisa jadi alat pendeteksi para kriminal, tapi juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi setiap gerakan-gerakan perlawanan dari masyarakat. Minta tolong tanggapan terkait hal itu. Terima kasih. Oke, lanjut ke penanya ketiga tadi. Di sini tadi siapa tadi? Oke, Mas yang kacamata boleh? Langsung to the point aja ya. Iya, terima kasih. Nama saya Alif, juga dari DPP UGM. Saya kebetulan sedang meneliti soal politik militer juga, dan mungkin juga berkaitan dengan Polri ya, karena sama-sama institusi kekerasan, instrumen kekerasan negara ya. Ya kan, ini instrumen kekerasan negara ini dua ini, jadi punya kuasa koersif gitu kan, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibip gitu kan. Oke, soal nilai-nilai republikan. Sebetulnya saya tuh sempat mencari data di beberapa pakar keamanan gitu ya. Saya mendapati bahwa di kedua institusi ini itu budaya diskursifnya itu belum muncul gitu. Dalam arti kalau kita bicara nilai-nilai republikan ini kan sesuatu hal yang sangat substantif gitu. Sesuatu hal yang mungkin memerlukan derajat epistemik yang cukup menguras gitulah. Daripada hal-hal yang normatif gitu. Itu yang selama ini saya amati di kedua institusi ini. Tapi kira-kira seberapa siap gitu kedua institusi ini
Dan seperti apa kapasitas keduanya untuk memulai diskursus di internal mereka soal nilai-nilai Republikan. Karena selama ini, contoh kecil aja ya, itu beberapa skripsi tugas akhir di Seskoat itu sangat-sangat normatif dan hanya memuji TNI aja gitu. Hanya memuji TNI. Jadi itulah saya berpikir kayak apakah siap gitu kedua institusi ini untuk memulai diskursus di internal mereka sendiri soal nilai-nilai Republikan gitu. Itu yang mungkin saya ingin gali lebih jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih Alip. Saya buka satu lagi khusus perempuan. Ada nggak perempuan? Mungkin ada yang ingin bertanya apa yang bisa kita dorong dalam reformasi kepolisian ataupun militer gitu. Karena perempuan juga rentan kan gitu. Ada beberapa pelapor yang kemudian malah diperkosa kan gitu. Ada nggak perempuan? Ibu, oke, monggo kasih mic atau tolong. Selamat siang, saya ibunya tahanan politik Enrile. Maaf ya, saya jadi agak mau nangis. Saya Lilis, ibunya Enrile dari Magelang. Ibunya Enril. Oh, ibunya Enril. Bu Lilis. Saya di sini memberitahukan bahwa anak saya itu ditangkap sejak tanggal 15 Desember. Sampai sekarang masih di Polres. Kemudian kami berusaha melakukan upaya-upaya agar anak saya bisa dapat penangguhan. Tapi walaupun kita sudah membuat surat dan sebagainya, yang katanya penyidik bahwa kalau ibunya sudah bikin surat penangguhan akan bisa keluar. Tapi sampai sekarang pun belum bisa ditangguhkan seperti itu. Sementara kondisi di Polres sendiri sangat tidak layak, tidak ada sinar matahari dan anak-anak tidak diizinkan untuk keluar sekedar berjemur sehingga mereka hanya di dalam dan mereka hanya keluar jika kita ngebon, itu pun langsung ditaruh di ruangan gitu. Jadi sama sekali mereka nggak kena matahari. Kemudian kondisi psikis mereka juga makin lama makin buruk, down mereka, kemudian mimpi buruk setiap malam, ada yang nangis, ada yang nggak bisa tidur, seperti itu. Padahal kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang menurut polisi itu salah, menurut kami itu tidak salah, karena dia hanya membuat flyer untuk konsolidasi tanggal 29 untuk demo tanggal 30. Tapi karena masa pada saat itu sudah tidak terkendali, yang tadinya konsolidasi di lapangan di Taman Pancasila, mereka tiba-tiba merangsek ke depan Polres di alun-alun, mereka merusak, rusuh. Anak kami dengan teman-temannya waktu itu tidak membuat kerusuhan, mereka hanya berdiri menghalau supaya tidak membuat kerusuhan. Banyak dari luar daerah, dari kabupaten, anak-anak SMK semuanya tiba-tiba merusak fasilitas-fasilitas yang di depan Polres itu. Kemudian setelah itu banyak penangkapan, 53 anak ditangkap. Anak-anak yang lagi lewat, yang lagi disuruh bapaknya beli rokok, lagi mau COD apa, semuanya ditangkap. 53 anak, kemudian mereka malam itu disiksa oleh entah Brimob, entah siapa, sampai akhirnya anak saya dengan LBH Jogja waktu itu melakukan fasilitas mediasi gitu, supaya mereka dilepaskan. Ada beberapa yang dilepaskan, tapi kemudian masih belum juga, sehingga terus diupayakan mediasi, dan akhirnya memang dilepaskan. Kemudian setelah itu, pasca itu, kami pikir semua udah baik-baik saja. Tapi ternyata di sekitar rumah kami banyak sekali intel-intel yang berkeliaran, saya bilang berkeliaran karena banyak. Ada juga yang berusaha, karena saya buka kos-kosan, ada juga yang berusaha pura-pura kos gitu. Saya lihat mau kos kok kayak gini, ternyata akhirnya
Saya, ya soalnya matanya gimana, badannya gimana, pakai baju hitam-hitam gitu. Saya sudah curiga-curiga, saya bilang penuh padahal masih kosong. Terus akhirnya saya di Polres, saya baru tahu, oh si ini yang kemarin ke rumah, oh si ini. Dan banyak juga yang telepon, itu banyak sekali seperti itu. Nah, pada saat itu penyidik bilang sama anak saya di depan saya waktu saya minta ketemu, kamu ngapain, kamu lari-lari, kamu sembunyi-sembunyi, orang apa, kamu nggak dicari gitu. Saya bilang akhirnya kemarin-kemarin, dia dicari Pak dan saya tahu dan banyak, saya bilang gitu. Seperti itu Pak. Kemudian saya melihat kasus-kasus yang lain ini, mereka banyak yang ada yang ditangkap hal-hal sepele dan kemudian dianggap bersalah. Saya nggak mau ini terjadi sama anak saya Pak. Anak saya nggak bersalah, mereka hanya menyebar flyer konsolidasi gitu loh, bukan untuk demo. Dan mereka maunya demonya tanggal 30 gitu. Kalau terjadi aksi di situ, kerusuhan pada saat itu bukan kendali anak kami, bukan kendali mahasiswa. Mereka mungkin ditunggangi oleh banyak orang, provokator dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian itu alasannya, mereka mencari saksi-saksi agar supaya mereka bisa merusak itu karena flyer anak saya. Itu sangat nggak mungkin karena kita tahu semua itu terjadi karena isu nasional. Di Instagram banyak sekali kerusuhan-kerusuhan di luar daerah yang di video. Saya aja orang tua awam, saya ngelihat, saya tahu gitu. Bahwa itu semua kerusuhan bukan karena flyer, tapi karena mereka melihat kerusuhan, ayo kita rusuh sekalian di sini. Gitu, mereka membakar ban dan sebagainya. Seperti itu Pak. Saya mohon Pak Indarto untuk keadilan bagi anak-anak kami, para intelektual yang lain juga di seluruh daerah. Kita dikriminalisasi. Anak kami bukan kriminal Pak. Anak kami berusaha untuk agar keadilan dan kebenaran itu bisa terjadi, terlaksana di Indonesia. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Lilis. Bu Enril juga kawan kami di Magelang. Beliau masih mendekam di Polres Kota Magelang gitu Ibu ya. Ya sampai hari ini juga penangguhannya juga belum dikabul-kabulkan kan gitu. Seperti yang diceritakan Bu Lilis juga banyak hal-hal yang dialami. Nanti bisa ditanggapi Pak Indarto Bu ya. Coba. Oke, sudah ada 4 pertanyaan kawan-kawan. Mungkin pertama saya minta ke Pak Indarto dulu ya Pak. Ada beberapa tadi, ada Gibum namanya yang menanyakan tentang berbagai hal tentang polisian. Dan mungkin nanti langsung dilanjut ke Bu Lilis atau ibundanya Enril. Pak Indarto. Tes, ya. Terima kasih. Langsung ya. Jadi tadi kawan yang pertama tadi berkaitan dengan menyampaikan hedonisme itu sebetulnya dapat dilihat bukan hanya perilakunya saja, tetapi sumber harta di mana dia berperilaku hedon, bisa berbagai hedon, gitu ya. Saya pikir kita satu pemikiran, Dinda ya. Oke, satu pemikiran Mas, kita Mas. Kalau Anda tahu saya juga salah satu polisi yang ingin polisi itu bersih, percaya saya, ya. Dan Anda boleh tanya lah kalau Anda punya teman-teman di Polda, tanya soal itulah. Artinya gini. Bagi saya masalah utama di polisi itu menurut saya adalah masalah integritas. Jadi sebetulnya kalau kita bisa benahi polisi di integritasnya, maka 90% masalah polisi selesai. Nah, itu masalahnya. Nah, banyak dan kita sudah berjuang untuk memperbaiki integritas itu sejak lama ya. Ada peningkatan, tapi kemudian turun lagi, ada peningkatan. Tapi saya pikir banyak di polisi ini yang memang sependapat dengan saya dan sedang berjuang untuk membangun integritas kepolisian. Tentu saja kalau dibantu kawan-kawan mungkin akan jauh lebih cepat berhasilnya. Dan pada saat ini kenaikan integritas menurut saya dibandingkan dengan sebelum Agustus itu ada perubahan.
Ya memang tidak bisa cepat Pak, karena apa ya, banyak hal lah yang harus kita tingkatkan gitu ya. Jadi itu, saya sependapat soal itu, masalah harta itu, arogansi, penangkapan pendemo sebelum demo. Saya pikir ini penyimpangan Pak. Kalau saya sependapat dengan Anda, kalau itu memang penyimpangan beda lagi, itu bukan, itu polisi menyimpang, itu polisi menyimpang. Mungkin ya kawan-kawan, mulai sekarang kalau Anda melihat polisi menyimpang, itu videokan aja, saya sependapat itu. Videokan jelas, langsung masukkan ke itu, yanduan itu. Ya dicobalah, pokoknya saya yakin begini. Intinya gini kawan-kawan, kalau itu penyimpangan, saya tahu kok, kalau penyimpangan itu pasti ditindak. Itu gini ya, anggota polisi itu yang ditindak, yang tadi saya paparkan itu real, diperiksa dan di sidang, dan hukumannya itu mulai yang ringan, permintaan maaf, sampai pemecatan dan pidana, itu real. Ya memang itu kita dilematis kawan-kawan ya, dilematisnya begini, segitu banyaknya polisi yang ditindak, itu kita mau expose semua, tapi ketika di-expose, itu terlihat seolah-olah polisi itu brengsek semua. Gitu. Akhirnya kita akan expose dalam konteks kasusnya. Gitu, itu. Tapi banyak itu Pak, termasuk yang polisi-polisi yang jangankan kok bertingkat melakukan kekerasan ya. Polisi yang melakukan kekerasan lisan, ya bentak, kamu terus binatang gitu atau apa gitu. Itu bisa dilaporkan. Itu semua itu ada aturannya, kode etik. Jadi sebetulnya kawan-kawan, kalau Anda mau cari salahnya polisi banyak, bisa. Cukup kita membentak, Anda laporkan, udah kena itu. Setidaknya saya akan diperintahkan untuk dalam sidang itu meminta maaf kepada yang saya bentak. Setidaknya seperti itu. Silahkan itu, nggak ada masalah. Dan pasti akan dilanjuti. Gitu, itu ya brother ini. Terus jabatan sipil. Itu menunjukkan arogansi karena kita memaksakan jabatan sipil. Ya saya pikir kalau bagi saya Pak, ini lihat aturan aja lah. Kalau memang aturannya nggak boleh, kita nggak kok gitu. Dan jujur sebetulnya polisi ini masih kurang personil, Mas. Kurang personil. Perbandingannya kita itu secara nasional itu masih 1:1000. Idealnya PBB 1:400, kalau ikut Jepang 1:300. Jadi sebetulnya yang rugi kita. Itu yang dikirim ke luar struktur, yang jabatan sipil katanya Anda itu orang-orang hebat loh. Maksud saya kalau itu bisa membangun polisi, itu lebih bagus. Gitu. Jadi kita satu pendapat itu ya, satu pendapat. Artinya kalau memang negara, pemerintah dalam ini tidak memperbolehkan, saya pikir ada bagusnya juga untuk polisi sehingga full tim untuk melakukan perubahan di polisi gitu ya. Lalu yang selanjutnya mengenai input dan proses, saya sependapat ya, sebetulnya secara cepat untuk memperbaiki polisi itu kan gini ya, ada yang bilang memperbaiki polisi ini seperti benang kusut, mulai dari mana nggak jelas nih. Tapi kalau bagi saya dari orang dalam, kalau mau disuruh milih, saya pilih 2 yang harus dibenahi cepat, yaitu faktor SDM sama pengawasan. Ya, SDM ini penting, karena ujung-ujungnya itu manusianya. Mau Anda buat aturan SOP, Perkap, Perpol banyak, kalau SDM-nya itu penjahat juga. Nggak ada aturan pun kalau polisinya berhati nurani dan berintegritas, bagus juga. Gitu. Jadi SDM. Lalu yang kedua pengawasan. Pengawasan itu gini, pada era sekarang Pak, jangan tempatkan perubahan organisasi itu bertumpu pada niat baik, tapi harus bertumpu pada sistem dan tata kelola. Kita nggak bisa sekarang, ayo kawan-kawan kita jadi polisi yang baik ya, karena kalau kamu berbuat salah itu melanggar pasal ini dan bisa dihukum, kalau kamu jadi orang jahat itu masuk neraka. Udah nggak bisa kita bertumpu di situ. Kita buat sistem di mana dia akan mempertimbangkan secara analisis cost benefit itu, bahwa kalau aku melanggar, maka rewardnya atau untungnya itu lebih sedikit daripada resiko aku. Itu yang akan kita buat. Itu kenapa WBS kita buat,
Sehingga ketika niat jahat sekalipun saya mau meres orang kemudian waduh aku meres hanya dapat 1 juta, tapi peluang aku ketangkep dengan adanya sistem WBS itu besar, malah bisa dipenjara aku, udahlah, nggak sebanding antara yang aku dapat sama itu. Kita buat itu sekarang. Jadi kita nggak bisa bertumpu dengan sosialisasi keagamaan, sosialisasi psikologis, itu udah lewat. Kita buat tata kelola sistem di mana kalau kamu melakukan penyimpangan, kamu akan ketahuan. Itu yang kita lakukan. Ini ada contoh ya kawan-kawan, ini contoh aja, contoh. Nggak usah lah. Tapi gini contoh, hipotetikal aja, saya nggak ngomong fakta ya, tapi ini ada seseorang polisi yang hobinya tuh meres orang. Suatu ketika dia masuk dalam satu institusi yang ketat dan sistemnya bagus untuk pencegahan korupsi. Masuklah dia ke sana. Baru 3 bulan ketemulah, ini hypothetical ya, fiksi ya. Ketemulah sama temennya dia yang sama-sama tukang meres polisinya. Orang itu berubah total. Dari mau dipinjam mobil nggak mau, diajak makan dibayarin nggak mau. Udah kita patung-patungan, udah nggak apa-apa. Ini nanti bonnya kamu kasihin, kamu perwakuan. Enggak, kita bayar sendiri. Bingung ini polisi temennya yang masih di polisi ini. Gila, ini sama-sama pemeras dulu. Sekarang baru masuk 3 bulan di sana, keluar kok jadi kayak gini ya. Beberapa tahun kemudian dia keluar dari itu, meres lagi. Jadi kalau mau pencegahan menjadi polisi baik, saya pikir fokusnya ke dalam tata kelola. Dan itu pengawasan. Pengawasan itu bertumpu kepada efek deterrence. Deterrence itu ada 3 hal. Semakin efektif penjeraan, sadis, pasti, cepat. Itu sudah saya sampaikan juga di dalam ini. Jadi sadis, semakin sadis hukuman, maka efek jeraannya semakin bagus. Semakin pasti penjeraan, semakin efektif. Pasti itu gini, siapapun juga kalau you melanggar, mau kamu nerima duit 10.000, nerima duit 1 juta, kamu tetap tak hukum. Mau motifmu adalah gimana Pak, kita mau patroli tapi nggak ada bensin, ya terpaksa kita nerima uang. Atau kamu untuk kepentingan sendiri, pokoknya kamu korupsi, pasti kamu tak hukum, pasti. Semakin pasti, semakin deterrence. Yang terakhir, semakin cepat hukuman dijatuhkan pada saat dilakukan, itu semakin efektif. Jadi kalau sekarang bermasalahnya sekarang, maka dipecatnya itu langsung seminggu kemudian dipecat. Itu efektifnya semakin ini. Jangan melanggarnya sekarang, dipecatnya masih tahun depan, kurang efektifnya. Jadi itu kawan, saya terima kasih tadi masukannya sudah saya catat sebagai masukan kami untuk melakukan perbaikan. Ya, tapi percayalah kita melakukan perbaikan. Lalu sama Ibu, tadi Ibu menyampaikan tadi sudah saya catat Bu. Saya tidak bisa menganalisis dalam karena saya bukan penyidik, tapi gini, nanti habis ini Ibu berikan nama Ibu, nomor telepon sama anaknya. Saya janji, saya hanya bisa janji, saya akan detailkan duduk permasalahannya, ya. Nanti saya akan Ibu beritahukan apapun juga dari keterangan penyidik. Nanti ada yang nggak benar nggak? Ya, kalau memang itu ada yang nggak benar, saya akan sampaikan kepada pimpinannya. Paling saya hanya bisa menyampaikan itu Bu, karena saya bukan decision maker ya. Sementara Ibu Bu ya, tapi habis ini Pak Ade diberitahukan nomor telepon saya. Baik, saya pikir itu kawan-kawan, yang lainnya mungkin narasumber yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Indarto. Tadi tidak selalu dijawab, tapi bisa menjadi input ataupun masukan ke kepolisian ya. Gitu. Juga ada pertanyaan dari UGM, mungkin ini bisa dijawab Bang Robert mungkin ya. Ini soal nilai-nilai republikan yang tidak bisa diinternalisasi di dalam kehidupan bernegara katanya gitu. Nah ini mungkin Bang Robert bisa jelaskan kira-kira bagaimana. Gini, kita memutuskan menjadi republik itu dalam sidang BPUPK, saya lupa tanggalnya itu, tapi saya kira Agustus 19, masih bulan Agustus ya, Juli apa Agustus? Juli ya. Pokoknya sidang untuk komisi bentuk negara. Jadi setelah dasar negara, bentuk negara, disitulah diputuskan bentuk negara Republik Indonesia, bentuk negara yang dibangun itu adalah republik. Sekalipun ide tentang republik sudah ada sebelum tahun 1945, 45, ya, sudah ada sebelum tahun 1945.
Ya, jadi orang seperti Hatta, orang seperti Syahrir ya, dan terutama Yamin itu dia dan Tan Malaka tentu ya, walaupun buku Narda Republik itu jangan salah paham ya, itu dia nggak bicara tentang filsafat republikanisme itu, tetapi tentang pergolakan revolusi-revolusi menuju republik. Ya, kalau bukunya Narda Republik itu. Tapi secara filosofis yang mengkonseptualisasi ide-ide dasar republik itu yang paling saya kira yang paling banyak sumbangannya itu adalah Hatta. Tapi khusus pada sidang BPUPKI bulan Juli itu argumen yang paling banyak itu datang dari Muhammad Yamin. Ya, Soekarno, Hatta nggak terlalu banyak di situ. Yamin dan Ki Bagus sebenarnya yang nah, salah satu argumen pokok di situ itu debat pendek-pendek itu ya kan. Salah satu argumennya Yamin, mengapa kita memilih republik, persis karena sederhananya gini, nanti ini juga hal yang sama dikemukakan oleh Hatta pada buku yang lain. Kita memilih republik karena hanya di dalam republik lah kemerdekaan Indonesia itu bisa langgeng. Kenapa bisa langgeng? Karena dalam republik kekuasaan itu ada pada kedaulatan rakyat. Bukan basisnya darah, bukan basisnya keturunan. Kata Yamin, kalau negara itu dikelola dengan basis keturunan dan darah, maka ya hanya orang-orang itu aja. Artinya apa? Rakyat yang berjuang tidak akan merasa ikut memiliki negara yang baru dibentuk itu. Jadi kedaulatan rakyat, demokrasi, dan republik itu sebenarnya satu nafas ketika negara ini dibangun. Ya, jadi secara filosofis nanti kalau kita bisa diskusikan, republik itu sebenarnya sama dengan demokrasi. Baru setelah nanti ada pengalaman transatlantik, demokrasi Amerika dibentuk, berubah tuh pengertian republik yang dulunya itu sama dengan demokrasi menjadi bergeser. Karena apa? Karena ada demokrasi perwakilan, sementara republik itu basisnya adalah demokrasi langsung awal idenya. Kira-kira gitu. Nah, itu dari segi bentuk. Tapi yang paling penting sebenarnya teman-teman sekalian adalah prinsip filosofisnya. Ini yang hingga sekarang kita lupakan, atau dalam tradisi sejarah politik Indonesia, sejarah ideasional kepolitikan kita itu ini yang macet. Bahkan sejak pertama kali dia ditetapkan tahun 1945 itu. Jadi kalau ditanya generasi sekarang ini, ya kan, kenapa kita memilih republik atau apa itu republik? Pasti jawabannya sederhana. Ya karena kita bukan negara kerajaan, kan begitu aja kan. Dilihat dari forma, bukan dilihat dari substansi. Tapi ketika ditanya mengapa para pendiri bangsa kita memilih republik, kita juga pasti akan jawabnya ya karena pada waktu itu ada di dalam kekuasaan Jepang kerajaan, Belanda kerajaan, ya kita pilih republik. Nah, baru orang seperti Hatta, setidaknya teman-teman bisa baca bukunya di Demokrasi Kita itu, dia membuat satu argumen. Mengapa republik? Nah, ada satu bagian di situ Hatta merumuskan pengertian apa itu politik di dalam republik. Nah, ini menurut saya kunci. Ya. Jadi kalau kita seorang republikan, pertama-tama kita harus mendefinisikan politik itu dalam kerangka normatifnya. Politik adalah segala ikhtiar untuk mencapai keutamaan umum, atau kalau pakai bahasa nyata, kemaslahatan umum. Nah, sebenarnya kutipan Hatta ini sangat kutipan republikan mengacu pada orang seperti Aristoteles, Hannah Arendt, macam-macam itu, yang memang melihat politik sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan umum. Jadi negara dengan kata lain harusnya dia menjadi ekspresi tertinggi dari upaya untuk mencapai kemaslahatan umum atau kebaikan bersama. Nah, apa itu kebaikan bersama? Dalam tradisi filsafat klasik, kebaikan bersama itu setidaknya ada tiga isi. Kebaikan bersama yang namanya kemaslahatan umum itu pertama selalu basisnya adalah zon logon ekon, manusia yang berpikir di dalam konsep simbol. Jadi politik itu pertama harus dibasiskan pada mencari apa yang terbaik untuk society, apa yang paling adil, kebebasan model apa yang paling baik, itu pertama. Itu zon logon. Yang kedua, karena zon logon ekon dia harus dasarnya adalah dialog. Ya, harus dasarnya adalah dialog. Nah, yang ketiga yaitu rasionalitas. Kenapa? Nah, ketika bicara politik sebagai dialog, maka di situ dibangun demarkasi dalam tradisi Aristotelian itu. Dialog
hanya bisa dilakukan tanpa kekerasan. Jadi kapasitas dialog itu dibedakan dengan kapasitas kekerasan. Bisa nggak kita berdialog dengan, kalau di depan kita ada orang pegang senjata, bisa nggak? Nggak terjadi dialog, yang ada ketakutan. Nah itulah dalam tradisi Yunani kuno, dan kemudian dilanjut dalam tradisi Romawi kuno, politik dipisahkan dengan perang, angkatan perang. Dunia politik itu terpisah. Yang kedua, dunia politik juga dipisahkan dengan urusan-urusan rumah tangga. Ya, itu yang disebut, itu kenapa dalam tradisi Romawi kuno disebut res publica, hal-hal yang publik, dan res privata, hal-hal yang privat. Dalam tradisi Yunani disebut politik disebut polis. Ya, jadi polis itu bukan negara kota, saudara-saudara. Jadi polis itu bukan wilayah geografis. Polis itu adalah wahana tindakan. Tindakan yang basisnya mencari keutamaan umum. Lawannya polis atau padanan dari res privata adalah oikos. Oikos itu artinya rumah tangga, oikonomia. Nah, apa bedanya? Dalam tradisi Yunani dibedakan nih, saya singkat ya. Polis itu artinya wahana tindakan yang basisnya tadi adalah pencarian keutamaan, itu namanya itu polis. Oikos adalah wahana kehidupan yang basisnya adalah survival. Penting nggak oikos? Penting, tapi dia tidak boleh dicampur dengan polis. Oikos itu apa isinya? Satu, rumah tangga, ekonomi, rumah tangga, urusan-urusan rumah tangga, reproduksi orang, itu kan ada di rumah tangga. Itu penting di dalam untuk masyarakat. Tapi tidak boleh logika dalam rumah tangga tidak boleh dibawa ke dalam logikanya polis. Yang kedua apa di dalam oikos? Survival, bertahan untuk perang. Penting nggak angkatan perang yang kuat? Penting. Perlu nggak masyarakat angkatan perang yang kuat? Perlu. Tapi dia tidak boleh masuk ke dalam polis. Gitu, ngerti nggak? Ya. Yang ketiga adalah ekonomi tadi. Ya, kalau rumah tangga tadi reproduksi biologis, yang kedua adalah ekonomi. Rumah tangga itu perlu ekonomi. Ekonomi perlu nggak? Perlu. Tetapi cara mau kaya tidak boleh masuk ke dalam polis, nggak boleh. Nah, problem Indonesia sekarang ini adalah kalau kamu tahu teori oligarki macam-macam itu yang lagi ngetop sekarang ini ya kan? Apa sih oligarki? Oligarki adalah kelompok orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk menguasai politik demi mereproduksi kekayaannya. Itu kalau pakai teori Robinson atau Fedi Hadis atau siapa si Jeffrey itu, kira-kira itu. Nah, itu artinya apa? Artinya politik yang semestinya wilayah dignity itu dia diinvasi oleh oikos. Nah, ini yang membuat kehidupan publik kita macet. Kenapa? Karena orang yang ada di dunia politik tidak lagi berpikir untuk mencari kebaikan bersama. Tapi yang dia cari kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya gitu. Inilah sebenarnya yang membuat republik yang didirikan oleh para Bapak Ibu pendiri bangsa kita itu keropos. Nah, inilah sebenarnya ironi zaman kita. Kita memiliki demokrasi, tapi kita kehilangan republik. Reformasi kita menghadirkan demokrasi, keterbukaan, tapi reformasi kita masih melupakan republik. Gitu loh, ya. Ada banyak faktor ya. Nah, kalau begitu gimana caranya? Salah satu cara, ada banyak cara lain, tapi kalau saya, salah satu cara kita mesti kembali kepada Hatta dan Syahrir. Kita mesti kembali kepada Bung Hatta dan Bung Syahrir untuk memikirkan kembali republik ini. Gitu. Jadi dengan kata lain, kita mesti kembali ke masa lalu kita. Ide-ide itu untuk kita tarik balik. Dan tugas kesejarah kita adalah menambal ulang apa-apa yang dilupakan sejak tahun 45 hingga sekarang. Gitu. Ya kan? Nah, itulah tugas generasi sekarang, tugas generasi kita. Siapapun yang masih hidup hingga sekarang. Jadi kalau teman-teman tanya kepada saya, apa tadi pertanyaannya Bung Melki, saya sampai lupa. Kenapa masalah ya bagaimana republikanisme itu?
Pada kenyataannya memang dia dilupakan sejak tahun 45 ketika dia didirikan. Nah, jangan salah ya. Dilupakan dalam arti formal. Tapi tadi di gambar di depan ini ada 3 orang. Panglima Sudirman, Hugeng, dan Sultan Syahrir. Ya. Nah, ini sebenarnya secara historis nggak sengaja berkautan nih. Karena polisi itu berhutang besar kepada Sultan Syahrir ya, Pak Indarto ya. Walaupun dalam satu segi Sultan Syahrir juga yang membawa polisi itu menjadi di bawah kekuasaan eksekutif, ya kan? Karena ketika dia menghadapi tekanan dari Persatuan Perjuangan Tan Malaka, nah dia polisi, dia masuk polisi situ, ya. Tapi kalau polisi belajar dari Sultan Syahrir, humanisme Sultan Syahrir, polisi juga akan bisa jadi berubah banyak. Nah ini kenyataan historis yang mesti dibawa ulang gitu loh. Jadi ya mesti dibawa ulang. Nah orang seperti Hugeng itu teman-teman sekalian, ini Hugeng ini anggota petisi 50 dulu bareng-bareng dengan Bang Ali Sadikin, Bang Buyung ya, beroposisi terhadap Soeharto. Kalau mau cari contoh seorang Republikan sejati, lihat Hugeng. Hugeng itu yang tadi diceritakan Bung Rocky, Hugeng orang yang kenapa Hugeng nggak mau terima segala macam kemewahan itu dan dia pisahkan, istrinya nggak boleh terima ini, dia nggak boleh, karena Hugeng memisah, karena Hugeng di kepalanya itu strict pada etika Republikan, yang publik dengan yang privat itu mesti rigid, gitu, ngerti nggak? Urusan rumah tangga saya nggak boleh campur-campur dengan urusan pekerjaan saya. Saya pejabat publik, nggak boleh. Istri saya dengan jabatan saya masuk ke dalam urusan-urusan, nggak bisa. Dia pisahkan. Jadi yang oikos itu nggak boleh nerobos masuk ke dalam polis. Itu Hugeng. Orangnya sederhana, tetapi kualitas individualnya luar biasa. Sampai tahun 76 kalau nggak salah, Hugeng itu mengisi acara di TV sebagai pimpinan band Hawaiian Singer, ya kan, musik Hawaiian, yang tapi kemudian karena Soeharto nggak suka, akhirnya ditutup itu acara. Hugeng, jadi orang yang sederhana, dia bisa memilih, tapi punya selera tinggi terhadap kebudayaan, gitu kan ya, ya. Tapi dia orang yang secara rigid memisahkan mana yang publik, mana yang privat. Nah etika semacam ini yang kita luntur, karena sekarang segala kehidupan publik kita itu diinvasi oleh kepentingan-kepentingan privat, diinvasi oleh logika oikos, gitu. Apa nggak boleh ngurus keluarga? Ya boleh ngurus keluarga, tapi urusan keluargamu jangan dibawa masuk ke dalam urusan negara ini. Apa nggak penting alat-alat kekerasan negara? Ya perlu, namanya perlu bertahan. Tapi dia tidak boleh merembes masuk ke dalam polis. Apa nggak butuh ekonomi yang kuat Indonesia? Butuh ekonomi yang kuat. Tapi mereka yang mengelola capital tidak boleh menentukan watak, isi dan ideal kepolitikan kita. Karena kalau mereka yang masuk nggak bisa ini. Otak-otak cemerlang di sini bersaing dengan duit. Gitu. Itulah kenapa dari awal para pemimpin, Bapak Ibu, pendiri Republik kita tahu dia. Ketika dia merumuskan negara, maka negara itu harus republik. Gitu. Nah sayangnya kita mengalami amnesia dalam sejarah. Nah ini kita perlu hidupkan kembali gagasan ini. Ini bukan gagasan yang sulit. Karena apa? Karena dia sudah punya jejaknya dalam tradisi kepolitikan kita, dalam sejarah kebangsaan kita, gitu. Tinggal kita mau konsekuen apa enggak, itu aja. Oke, terima kasih Bang Robert. Gitu. Ya maksudnya kalau nggak ngerti moneter tidak masuk di BI juga gitu ya. Oke, ada satu lagi tadi pertanyaan, mungkin Mbak Pipit sama Mas Uceng nanti bisa jawab siapapun gitu. Kaitannya dengan ya kenapa diskursus Republikan itu tidak muncul di TNI dan Polri gitu kan gitu. Nah mungkin seperti itu.
Monggo Mbak Bibip dulu atau Mas Uceng. Sengaja siapa saja yang. Oke, tapi sedikit membahas yang lain boleh ya. Tadi ada satu hal yang tadi pas Robert ceritakan juga masuk ke kepala saya dengan melihat ibunya Enril, maaf namanya tadi saya lupa. Ibu Lilis saya udah lama pengen ketemu Ibu, akhirnya ketemu juga, nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang di kepala saya adalah bagaimana sebenarnya republikanisme itu melihat posisi perempuan dan bagaimana sebenarnya dengan cara pandang republikanisme itu kita bawa dalam situasi hari ini soal perempuan. Nah, kenapa jadi penting? Saya yakin teman-teman juga semuanya kalau membicarakan semua foto yang di depan, semua pendiri bangsa, bahkan yang saya suka bawel sedikit tuh adalah banyak orang yang masih pakai istilah founding fathers Indonesia, padahal ada 2 perempuan dalam 69 orang anggota BPUPK, namanya Maria Ulfah sama Siti Sukaptinah. Tapi saya nggak mau bicara rinci di situnya. Kita nanti kan biasanya kalau udah kayak gini seperti biasa dalam masyarakat yang patriarkis pasti langsung, wah dasar nih kalau perempuan ngomonginnya begini, enggak. Saya mau membicarakan soal bagaimana dalam pandangan republikanisme itu, nanti kita bawa ke persoalan hari ini ya. Kemudian kita juga bisa membicarakan bagaimana yang namanya values itu, kemaslahatan bersama, tadi pakai istilahnya Robert, atau pakai keutamaan bersama, itu juga kemudian bisa menangkap aspirasi, bukan simbolik perempuan harus ada banyak di antara banyak dan seterusnya, bukan. Tapi dalam hal yang sifatnya substantif gitu representasinya. Nah oke, tapi itu nanti kita bisa bicarakan mungkin nanti dalam rangka 8 Maret International Women's Day atau apapun lah. Tapi mari kita tarik ke situasi hari ini. Satu juga yang jarang sekali kita bicarakan kalau membicarakan reformasi kepolisian maupun reformasi TNI adalah bagaimana implikasi dari alat-alat kekerasan itu terhadap situasi yang dialami oleh perempuan. Tadi misalnya soal bagaimana penanganan kekerasan seksual, bagaimana dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, kemudian kita punya undang-undang TPKS, tapi ternyata yang bahkan teman-teman gara-gara efisiensi untuk banyak hal, bahkan untuk visum bagi korban perkosaan saja sekarang budgetnya nggak ada. Jadi bayangkan itu juga ya, situasi in this ekonomi itu beratnya sebegitu berat. Tapi bagaimana supaya dalam reformasi kepolisian itu juga kalau saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya ketika membicarakan soal perempuan, sebenarnya kita akan membicarakan sesuatu yang sifatnya humanis. Jadi kemanusiaan masuknya banyak sekali dari perspektif itu. Nah jadi saya tarik lagi ke hal yang agak-agak nyambung sedikit, mungkin saya terdengar agak memaksakan, tapi saya ingin memaksakan kita semua untuk punya perspektif itu dalam setiap pembicaraan yang seringkali hari-hari ini nampak maskulin. Bahkan MBG jadi maskulin begitu ya, padahal soal memberi makan pada manusia-manusia kecil begitu. Nah tapi bayangkan bahwa ketika misalnya polisian menangani massa, kenapa misalnya Enril dan kawan-kawan kita semuanya sekarang masih ada 650-an yang masih ada di tahanan. Itu semuanya bisa masuk dalam paradigma bahwa crowd itu pasti dihasilkan dari suatu pemicu-pemicu kecil-kecil dan kemudian crowd itu nggak boleh ada, dia harus segera dibubarkan. Makanya yang terjadi dengan Kanjuruhan adalah begitu ada situasi yang seperti itu, bukan pendekatan manusiawi yang dikedepankan, karena tadi ya sisa pendidikan, sisa kultur militerismenya masih kuat. Tapi yang terjadi adalah segera bubarkan, pakai gas air mata. Bubarkan aja pokoknya semua, nggak boleh ada kumpulan-kumpulan manusia sebanyak itu. Jadi ada ketakutan ketika melihat banyak kumpulan manusia yang sebenarnya ingin bersenang-senang, mungkin dia nonton bola, mungkin dia ada demonstrasi tapi unjuk rasanya dengan senang. Ya kita unjuk rasa kan sekarang seru ya, kalau teman-teman aja yang ikut kamisan pasti ada baca puisi, kadang-kadang ada band dan seterusnya. Tapi nggak boleh tuh kumpul-kumpul begitu.
Nah, pendekatan-pendekatan humanis ini kan makin lama makin hilang. Nah, barangkali di sini nih kalau ada pertanyaan, kenapa ya ruang-ruang diskursif itu nggak muncul di kalangan alat-alat negara atau alat-alat itu ya alat-alat kekerasan tadi pakai istilah. Nah, itu ya. Nah, yang kedua sedikit saja, saya juga ingin menyangkutkan sedikit soal bagaimana hukum itu memang seringkali tadi Bung Gibum saya kira bagus kritiknya. Ngapain kita ngomongin konstitusi ketika konstitusi itu sering sekali ya cuma dilindas-lindas saja. Tapi saya ingin bilang begini, kita kemudian justru bisa membongkar pikiran-pikiran orang-orang yang merumuskan pasal-pasal dan intensi orang-orang kemudian untuk menerjemahkan kata-kata itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman ngelihat pasal-pasal itu bukan sesuatu yang sifatnya kemudian jadi begitu kita kan dikasih gagasan selalu warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang taat hukum kan gitu ya. Tapi mari kita lihat dia sebagai teks. Nah, dalam lingkup pembicaraan teks itulah kita jadi punya pintu untuk masuk soal bagaimana ketika orang-orang membicarakan alat negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Apa yang dimaksud dengan publik dalam republik dan seterusnya. Nah, ini yang agak jarang dilakukan karena kita melihat pasal itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Oh, saya bisa kena pasal ini nih, pasal pencemaran nama nih, pasal apalah penodaan agama dan seterusnya. Tapi kita jarang melihatnya sebagai pintu masuk untuk membongkar pikiran-pikiran diskursif itu. Nah, itu yang kita bisa lihat jadinya sekarang. Kemarin keren deh, kemarin saya ngomong sama anak-anak umur 16 tahun, mereka boleh nanya apa aja di Singapore International School kemarin di Jakarta, baru kemarin sebelum berangkat ke Jogja. Ada satu pertanyaan saya tunjukin ke Robert, pertanyaannya kantian banget, dalam bahasa Inggris ya, karena ini orang Singapore International School. Dia nanya kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia, mungkinkah hukum itu tidak bermoral? Dalam ya, 16 tahun umurnya. Berat tapi jawabannya. Sederhana mungkin, tapi penjelasannya banyak. Mungkin gak hukum tidak bermoral? Mungkin. Tapi kita dididik untuk selalu percaya bahwa hukum adalah kebenaran. Kita gak pernah dilatih untuk berpikir bahwa hukum bisa tidak bermoral. Padahal landasan kenapa huruf-huruf itu, kata-kata dia punya coercive power, sebenarnya kan dia punya legitimasi moral. Padahal legitimasi moral itu kan tidak given, dikasih dari atas, pluk, Anda menjadi hukum, enggak begitu. Tapi karena ada proses, karena ada values tadi kepublikan. Nah, tapi kita enggak diberi ruang untuk itu. Sehingga kalau sekarang kita mempertanyakan, aduh ini gimana kok ada putusan MK, kemudian putusan MK-nya mau diterjemahkannya seperti ini, nanti kalau kita berdebat, pasti pertanyaannya adalah, lah ini hukum Bung, udah diem aja. Kalau hukum itu pasti benar, padahal kita bisa perdebatkan lagi, nanti kita bicara form lagi tuh. Oh nggak boleh di peraturan Kapolri, kalau gitu kita buat dalam bentuk PP deh. Oh kurang tinggi, oke kurang tinggi undang-undang, nggak bisa. Gagasan utamanya sebenarnya apa? Nah itu yang ingin saya katakan untuk mengatakan soal bagaimana akhirnya kita bisa korek-korek lagi. Kita boleh sebenarnya, saya pernah nulis suatu kali soal bahwa kita boleh membangkang hukum yang saya pakai istilah jahat. Tapi sebenarnya saya mau bilang hukum yang tidak bermoral itu sebenarnya kita boleh membangkang. Membangkang, lagi-lagi nih bahasa Indonesia, membangkang itu bukan yang balik-balik meja, bakar-bakar, enggak. Tapi melawan pikirannya dengan kritis. Kenapa dia salah? Oke kalau gitu kita bawa yuk ke MK. Kalau gitu kita kritisi yuk, kalau gitu kita bikin diskusinya, kalau gitu kita bahas di Kamisan dengan orasi yang berapi-api, boleh. Nah jadi itu yang ingin saya bawa ke sini sehingga nanti kita bisa menelaah lebih jauh, kira-kira sejauh mana kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh semua alat-alat negara dengan coercive power itu boleh kita bongkar juga. Bukan berarti kita tidak ingin ada ketertiban, tapi justru kita ingin merapikan pikiran-pikiran yang selama ini diberikan ke kita, tapi sebenarnya membuat kita kebingungan ketika melihat situasi yang berubah seperti ini. Nah itu kali Bung Melki, makasih. Ya,
Oke, makasih Mbak Bibip. Mas Uceng, ada tambahan? Oke, mengapa sering tidak prinsip republikanisme? Saya kira yang pertama tadi udah dibahas oleh Mas Robert cukup baik, cukup dalam. Saya kira soal bagaimana mengartikulasikan republikanisme itu. Karena kemudian yang tersisa adalah bentuk formalnya, bukan bentuk substansinya. Yang kedua, saya kira karena memang pada saat yang sama militer itu tidak terbiasa dengan habitus dasarnya. Kan dalam konsep militer itu berbeda betul dengan sipil. Ketika kita memisahkan tentara dengan polisi, sayangnya yang kita pisahkan hanya kelembagaannya, tapi kemudian banyak hal yang tidak ditata dengan baik, termasuk soal kepegawaiannya. Itu yang membuat terjadi perdebatan kemarin di Mahkamah Konstitusi misalnya soal apakah Polri itu ASN atau bukan. Kalau dia sipil maka harusnya dia bisa masuk ke jabatan sipil, yang gitu-gitu tuh. Perdebatannya terjadi, padahal letak dasarnya menurut saya ya karena undang-undang ASN kita terlalu imajinasinya kurang jauh gitu. Undang-undang ASN kita kan cuma mengatakan Undang-Undang 5 2014 yang diubah kemarin berapa tahun yang lalu, yang dimaksud ASN itu adalah PNS dan P3K. Itu aja. Padahal ada bentuk-bentuk lain sebenarnya aparatur negara yang harusnya diperlakukan secara berbeda, tapi dia juga masuk ke struktur negara. Saya ingin mengatakan misalnya begini, tentara dan polisi menurut saya itu masuk dalam aparatur non-sipil negara. Karena ini kan sipil nih, kalau budaya sipil kan ada perdebatan, kalau non-sipil dia perlu proses tersendiri, dia perlu mekanisme tersendiri. Itu sebabnya kalau ASN lari dari tugas, bukan pidana, dia paling dipecat. Tapi kalau polisi lari tentara lari dari disersi dari perang, dia bisa dipidanakan. Itulah. Itu yang membuat harusnya berbeda. Saya ingin mengatakan, saya pernah nulis di Kompas beberapa waktu lalu, saya mengatakan aparatur negara kita itu harusnya paling tidak 4 genrenya. Jadi ada namanya aparatur sipil negara, itu PNS dengan P3K, ada namanya aparatur non sipil negara, itu isinya tentara dengan polisi, kalau memang mau dipertahankan dengan model sekarang polisinya ya. Lalu kemudian ada namanya aparatur lembaga negara independen, karena harusnya lembaga negara independen itu aparaturnya juga berbeda, jangan dipaksa masuk ke negara. Sama ada aparatur badan usaha negara, dan antara itu harus berbeda tuh. Karena tidak mungkin dia dipaksa ASN kan, dengan standar ASN kan tidak mungkin, kalau standar ASN ketat dan lain sebagainya bisa berbeda. Nah itu yang kedua, jadi kita belum memisahkan itu dengan rapi. Yang ketiga saya kira memang kulturnya polisi dan tentara ini kadang-kadang terlalu tertutup. Saya nggak tahu ya polisi kalau berbudaya tinggi ya jadinya kayak Hugeng itu, yang gaul dengan. Nah makanya sering di beberapa kesempatan saya selalu bilang tentara dan polisi harus banyak-banyak baca buku puisi, banyak buku novel. Menurut saya karena empati terbangun di situ, imajinasi terbangun di situ. Sering-sering lah menurut saya baca puisi, baca novel, baca buku-buku yang bisa membangun imajinasi dengan baik. Kalau seluruhnya dipaksa hanya membaca buku penjelasan soal matra, darat, laut, udara atau penjelasan-penjelasan yang soal begitu, dia akan selamanya menjadi kemudian agak terkungkung dan tertutup. Itu barangkali untuk menambahin apa yang disampaikan oleh Mas Robertus Robert. Ini moderatornya coba lihat tampilannya ini model-model reserse loh ini. Model Intel sebenarnya ini Pak. Tampilannya Pak, gondrong-gondrong begitu tuh. Intel itu biasanya ini. Makasih. Oke, terima kasih Mas Uceng. Kawan-kawan tadi sudah banyak yang dijawab, juga yang yang dicatat juga oleh Pak Indarto juga untuk dicarikan keadilannya lah, kasarnya kan gitu. Nah terakhir ingin saya bilang sebelum menutup
rangkaian diskusi panel pertama ini, nanti masih ada yang kedua juga, gitu. Artinya tetap saja baik polisi non militer, gitu, dan militer, intinya yang bersenjata tetap pertama paling tetap berbahaya kan itu. Gitu. Jadi dan kewenangan ini tentu juga sangat mengkhawatirkan. Nah makanya kemudian mengapa perlu didorong adanya pengawasan terhadap lembaga ini yang tidak hanya seperti Kompolnas kan gitu, atau seperti DPR saja gitu. Karena di masyarakat, gitu, di dalam masyarakat bahkan jauh di daerah-daerah dan segala macamnya, kalau pengawasan ini tidak lebih baik, gitu, ya tentu masyarakat tidak dekat juga dengan institusi ini gitu loh. Karena akan selalu dikhawatirkan gitu loh. Nah makanya kemudian mengapa kita perlu mendorong bagaimana kemudian baik itu di reformasi kepolisian, di aparat baik TNI ataupun Polri, kemudian penting untuk adanya pengawasan yang lebih baik kan gitu. Yang tidak hanya sekadar rekomendasi, tetapi memang yang lebih dekat dengan atau yang lebih terlibat di dalam hal tersebut itu. Baik tidak hanya di pusat saja, tetapi juga mungkin sampai ke daerah gitu loh. Kalau di pusat saja, yang di daerah luput banyak halnya kan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi catatan penting juga bagi kita untuk bagaimana ada upaya-upaya di situ. Nah terakhir kawan-kawan yang ingin saya katakan juga bahwasanya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Robert, lagi terima telepon, ada Mbak Bipitri, Mas Uceng, Pak Indarto, Bung Rocky, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah stay sampai sekarang di sini dan mudah-mudahan tidak meninggalkan seri diskusi kali ini karena masih ada yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita istirahat dulu. Habis ini kita balik lagi kita berdiskusi lagi tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.